Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja. Ini dia. Nah, ada energi dari The Moon Reverse di sana. Berikut ada energi, oke. Kemudian ada energi berikutnya ada di sini. Hadir energi dari ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini. Kemudian adanya di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini. Wow, iya ya. Belakangan hari ini tuh kamu itu kayaknya nggak tenang banget ya. Kamu nggak tenang. Mungkin kamu bahkan sudah jatuh ini ke dalam situasi yang stres gitu ya. Stres gara-gara si ayang bebeknya kamu gitu loh. Jadi banyak pikirannya kamu tentang dia. Gitu ya. Overthinking kamu gitu loh. Setiap saat, setiap waktu bisa-bisa terkoneksi aja pikirannya kamu, perasaannya kamu. Ya. Kepada si dia. Jadi kayak mental emosionalnya kamu terasosiasikan dari bagaimana kondisi hubungan kalian gitu. Dan yang celakanya kadang-kadang Capricorn, kamu tanpa sadar nih ya, kamu kayak mengimajinasikan pemikiran-pemikiran yang tidak real gitu ya. Jadi kayak pemikiran-pemikiran yang buruk gitu loh. Pemikiran-pemikiran yang akhirnya bikin kamu jadi makin tidak karu-karuan. Gitu ya. Jadi lagi melankolis kamu di sini. Wah, bagaimana kalau dia ninggalin aku? Apakah hidupku akan baik-baik saja tanpa dia? Wah, siapa lagi nanti yang mau sayang sama aku? Nggak ada lagi yang mau cinta sama aku. Hanya dia saja. Aku cinta mati sama dia. Lagi gitu. Dia adalah nyawaku. Bisa di situ. Ya. Apakah aku ini tuh buruk? Jelekkah aku? Gitu. Enggak pantaskah aku? Tak layakkah aku? Gitu. Jadi, wah, lagi ribut ini kepalanya kamu. Gitu ya. Lagi ribut kepalanya kamu perihal tentang si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi, agak-agaknya kacau dirimu. Gitu ya. Dan terkadang kamu menginginkan untuk kalau bisa ya, kalau bisa kamu tuh lari dari keadaan ini, gitu. Tapi ternyata ya kamu ndak mampu gitu. Makin ada keinginan kamu untuk lari, makin marilat, makin tak berdaya kamu gitu, ya, makin tak berdaya. Jadi kondisinya di sini tuh kaum Capricorn kayaknya stuck. Kamu lagi stuck di sini. Gitu. Nah, nggak tahu kamu harus mau berbuat seperti apa gitu. Ya, kamu ingin mencintai dia, kamu ingin menyayangi dia, tapi kamu memang betul ya, memang betul dia kayaknya memang tidak menerima ya, tidak menerima itikat baiknya kamu yang seperti itu kepada dia. Itulah kayak dia ngebatas-batasin diri ya dengan kamu itu. Dan terutama ini bisa menambah tanda petik bebannya kamu. Sebab kebetulan kalian LDRan. Gitu loh. Jadi kamu kayak nggak bisa leluasa. Bagaimana caranya kamu ini tuh menjangkau si pasangannya kamu ini. Itu ya. Nggak bisa, nggak paham kamu. Jadi ibaratnya gini lah. Kalau dia ternyata, kalau misalnya dia ini tuh ada di satu kota dengan kamu, atau oke lah dia ada di kota lain gitu ya, tapi kotanya masih kamu anggap di durasi jarak yang dekat gitu ya, misalnya antara Semarang Surabaya misalnya gitu ya,
Surabaya, Bali misalnya, itu kan masih kayak deket lah di sana. Atau Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan jika tidak nyaman melalui teleponan, chattingan, video callan, kamu bisa segera menjangkau dia, datang langsung ke kotanya dia, kan gitu ya. Nah, jadi kayak kamu bisa banyak peluang, banyak cara untuk mengupayakan hubungan kalian gitu. Tapi ini tuh antara Aceh sama Papua Barat misalnya. Waduh, jauh gitu ya. Nah, di sana. Menurut kamu gitu, menurut kamu jauh. Atau Pulau Kalimantan dengan Sulawesi gitu. Ya, jauh di sana menurut kamu. Jadi kayak aduh payah gitu loh, kesusahan kamu di sana, ya. Jadi kayak di saat ini tuh lebih banyak problemnya kamu nampak di hubungan kalian berdua ini. Hanya problem saja. Jadi ini, mari lihat, mengkuras energinya kamu jadinya ya. Bikin kamu tidak nyaman dalam hidup gitu loh. Beberapa di antara kalian sudah tidak mampu berfungsi dengan optimal ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bawaan tuh malas aja. Mau makan ya males. Mau mandi ya males. Mau pergi kerja ya males. Mau menyelesaikan tugas ya males. Gitu. Kayak perasaan tidak sanggup gitu loh. Karena gitu memang menghadapi sedih, resah, gelisah, cemas. Gitu ya, perasaan tak berdaya. Bikin kita lemes itu. Gitu. Jadi bisa kena nih ke sektor lain hidupnya kamu. Kamu bisa menarik diri dari dunia sosialnya kamu. Gitu ya. Taunya kamu untuk beberapa ini, tidak semua ya, tidak semua. Tapi taunya kamu bisa kayak yang nangis aja di kamar gitu ya. Nah di sana. Netes air matanya kamu ketika mandi gitu ya. Di bawah pancuran air kamar mandinya kamu gitu kan. Di sana. Gitu. Jadi hampir sulit lah kamu menemukan rasa tenang di sini. Jangankan rasa bahagia ya, rasa tenang, damai, nyaman gitu, susah kamu, susah. Gitu. Apa-apa yang selama ini bisa bikin kamu bahagia untuk saat sekarang, kok kayaknya nggak berfungsi, gitu, ya. Jadi dalam masa kelam lah ini, mari nampak kamunya. Lagi dalam masa kelam gitu loh. Akhirnya ya kamu juga memang nggak bisa produktif lagi, mau ngambil hati dia ya, mau ngambil perhatiannya dia, kamu nggak bisa lagi gitu, nggak ada punya tenaga soalnya, dan lagi-lagi nggak tahu caranya kayak gimana gitu loh, karena ada beberapa di sini kayak udah putus asa gitu loh, cara untuk menjangkau hati seseorang ini gitu, menyelinap masuk dalam pikiran seseorang ini, menjadi prioritas bagi seseorang ini kayak gimana caranya. Nah ini yang kamu sudah tak paham lagi, karena beberapa di sini tuh udah kayak merasa bahwa aku udah lakuin semuanya yang aku tahu, sudah semua aku bisa, tapi tidak kunjung juga merubah keadaan gitu. Dia masih dingin, dia masih cuek, masih acuh, masih abai gitu ya. Di sana. Padahal kamu butuh intensitas koneksi dengan dia. Mari lihat kamu di sini tuh bisa aja kayak nggak minta yang muluk-muluk ya, nggak minta yang macam-macam. Masih hanya seperti apa-apa yang kamu anggap wajar gitu. Aku hanya butuh perhatiannya dia kok. Ya, rajinlah chatting aku, disiplinkanlah diri nelfon aku gitu. Bertanggung jawablah kepada aku kalau kalian ini tuh sudah suami istri gitu. Maunya kamu hanya hal itunya kalau melihat. Bukan kayak oh semoga dia beliin aku emas berlian, memberikan aku harta berlimpah. Boleh-boleh ya ndak itu dulu di saat sekarang. Maunya kamu gitu ya. Kalaupun ngasih duit dia ya secukupnya untuk kebutuhan dapur misalnya. Untuk biaya anak-anak misalnya kayak gitu ya. Tapi kamu boleh, kamu rasa kok nggak dapet gitu loh. Gitu ya.
Atau ya tadi, kamu hanya butuh intimacy dari ayang bebeknya kamu ini. Tapi tidak bisa. Nah, walaupun kalian misalnya ini ternyata tidak LDR-an, ya, tapi ini sebenarnya sih pembacaan untuk LDR-an. Tapi misal nih, kalian tidak LDR-an, tapi kamu bisa ngerasa bahwa ada jarak batin antara kamu dengan dia. Gitu loh. Dan kamu tidak suka dengan keadaan yang seperti ini. Maunya kamu itu tuh batinnya kalian lebur. Batinnya dia dengan batinnya kamu tuh kawin istilahnya. Gitu ya. Sinkron gitu. Tapi kamu kayak ngerasa orang ini seperti nggak mau. Seperti kayak tetap ada batasan jarak antara kamu dengan dia. Gitu. Ya. Mana lagi memang omongan-omongannya dia ya. Mari lihat orang ini sebenarnya cukup terbukanya nih sama kamu. Tapi dengan keterbukaannya dia boleh kayak bikin kamu justru jadi tidak nyaman. Itulah. Ya. Ada omongan-omongannya dia yang nyentil kamu. Kamu ini kan agaknya jadi sensitif ini ya sama si pasangan kamu. Jadi kayak energi feminimnya Capricorn lagi keluar ini saat sekarang. Mari lihat. Gitu loh. Jadi jangan-jangan ada kata-katanya dia yang akhirnya bikin kamu jadi kayak waduh gemerungsung sendiri. Tuh loh. Sesuatu yang tidak ingin kamu dengar tapi dia sampaikan ke kamu. Nah ini yang bikin kamu jadinya resah, gelisah, cemas, sedih. Itu. Ya. Di sana. Dan yang iyanya kamu kayak tidak merasa leluasa untuk menyampaikan keadaannya kamu sekarang. Apakah memang kamu lemah ya dalam skill komunikasi? Karena ada kan beberapa itu tuh orang memang tidak mampu dia untuk menyampaikan dengan baik. Gitu loh. Takut gitu ya. Nanti kalau aku nyampein ini dianggap seperti aku tuh manja, cengeng. Gitu. Merepotkan, menjengkelkan gitu. Nah kamu kan nggak mau ngasih kesan buruk ya tentang dirimu kepada si seseorang ini. Gitu. Nah di sana. Jadi akhirnya ya kamu telan sendiri kondisi dan keadaannya kamu ini. Nah ini nggak ada jalur pelepasannya kamu, mari lihat. Itu ya, nggak ada caranya. Jadi akhirnya numpuk di dalam dirinya kamu. Gitu loh. Hal-hal yang negatif ini. Nah di situ. Ya. Jadi kayak posisinya kamu saat sekarang menurutnya kamu, ya kamu bagian yang menerima. Gitu loh. Kamu hanya bagian yang terdampak aja. Jadi kayak seolah-olah kontribusinya kamu ya atau andilnya kamu menggerakkan relationship ini kayaknya nggak ada gitu loh. Seolah-olahnya seperti itu menurut kamu ya, kebenaran yang kamu pegang di saat sekarang. Itu loh. Memang betul ya. Seseorang yang kamu pikirkan ini tuh nampak-nampaknya dia belum punya perasaan lebih kepada kamu. Belum. Gitu. Ini sih mari lihat kayak energi PDKT ya. Paham ya kalau energi PDKT? Sekedar ada gitu loh. Ya walaupun dia udah jadi berstatus suaminya kamu atau istrinya kamu. Tapi ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan, itu tuh hanya sekedar. Banyakan ngomong juga nih orangnya. Kalau mari lihat untuk sementara waktu ya. Jadi kayak kalau kamu tanya, jadi Cici Mari dia belum cinta sama aku. Ini maaf aja ya. Mari lihat sih belum. Belum cinta ini. Belum ada perasaan ekstranya dia ke kamu. Kalau untuk sebatas sayang, dalam artian dia tidak mau nyakitin kamu, ya ada di sana ya. Sayang itu tuh kan artinya kan juga tidak mau nyakitin. Ya itu. Kalau tidak mau nyakitin kamu ada di sini. Gitu loh. Tapi kalau untuk mau menjadi seperti apa yang kamu harapkan, nampak-nampaknya Mari dia belum berkenan ini, belum berkenan. Gitu ya. Jadi kalau ini dalam masa PDKT, wah ini masih PDKT aja udah bisa bikin kamu resah kayak gini ya. Bahaya juga kamu ini.
Heeh. Belum ngapa-ngapain tuh ya, udah ini hubungan PDKT-nya bikin kamu aur-auran. Jadi jangan-jangan ekspektasinya kamu ya terlalu lebih di sini tanpa kamu sadari nih, gitu loh. Jadi kamu kayak nggak menikmati ya proses dalam hubungan kalian, tidak kamu nikmati. Kalau PDKT dan pacaran, gitu. Kalau hubungan pernikahan sih masih bisa ya dikatakan apa yang kamu alami ini tuh wajar. Setidaknya begitu menurut Mari ya. Dari pandangan subjektifnya Mari. Gitu. Karena ya nggak enak lah ya. Kita udah punya suami, kita udah punya istri gitu ya. Tetapi itu suami atau istri itu tuh kayak ada batasan-batasannya dengan kita. Ya iya sih nggak enak gitu. Ya. Karena kan jangan-jangan kamu punya belief system gitu loh. Kalau udah jadi suami, kalau udah jadi istri itu ya bahasanya Mari tadi harusnya sih lebur. Jangan ada batasan di sini gitu. Tapi dia nggak batas-batasin diri. Dia lebih seneng kayak berjarak dari kamu, menjauh dari kamu, gitu ya. Nggak ada keromantisannya dia, gitu loh. Atau hanya sedikit-sedikit keromantisannya dia yang kamu rasain gitu loh. Ya, jadi kayak nggak bikin kamu puas, nggak bisa bikin kamu tuh merasa aman, nyaman, tenang gitu loh. Dengan bagaimana polanya si ayang bebeknya kamu ini, situ. Ya, jadi kamu kayak nih, misalnya suami istri, apa dia lagi deket nih sama orang lain di sana, apa dia naksir nih sama seseorang gitu ya, apa dia ngelupain aku nih. Nah gitu-gitu pertanyaan dalam kepalanya kamu. Disitulah. Ingat ya, kalau kalian ternyata masih PDKT, kayaknya nggak wajar. Ini Mari harus terang aja sama kamu ya. Nah, kayaknya nggak wajar kalau kalian PDKT atau masih pacaran di usia-usia seumur jagung. Kayaknya nggak wajar kalau kamu menderita seperti ini. Jangan mau gitu loh maksudnya Mari. Jangan mau. Di situ ya. Kalau pacaran ataupun PDKT, kalau nggak lanjut, itu tuh hal yang wajarnya itu. Gitu ya, hal yang wajar. Gitu. Kamu juga nggak bisa menuntut. Gitu. Dan jangan ngebebani dirinya kamu. Itu loh, berpasangan itu tuh ya harus memang dapat kecocokan. Kalau kamunya aja ngerasa cocok, dianya nggak cocok, ya sangat wajar ya jika kemudian ini bubar atau tidak berkembang hubungannya. Jadi anggap sebuah kenormalan di sana, gitu. Bukan satu hal buruk sedang menimpa kamu. Jangan punya pemikiran begitu, rugi sendiri kamunya. Nah, itu ya kalau Mari boleh kasih pandangannya. Nah, di sana. Itu loh. Soalnya ini tuh sudah overdosis. Apa yang kamu alami di sini. Iya kalau overdosisnya bahagia ya. Wah, terserahlah gitu kalau bikin kamu bahagia. Tapi yang iyanya di sini tuh bisa bikin kamu down. Itu loh. Ya. Seneng sama orang, suka sama orang, naksir sama orang, berharap sama orang. Boleh. Tapi di situ tuh secukupnya saja. Itu, ya. Kalau dianya ndak sesuai dengan yang kita mau, udah lepasin, gampang. Itu loh. Ngapain dramatis? Jangan dramatis, gitu. Biasain aja, itu ya. Nah di sana. Jadi itulah intinya bahwa kalau Mari lihat orang ini masih sangat sedikit sekali di sini, ya masih sangat sedikit sekali apa yang mau dia berikan kepada kamu. Dalam artian waktukah, tenagakah, gitu ya, pemikirankah, perasaankah, itu tuh memang masih sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan kamu, yo kalah jauh dianya memang ya. Nah di sana. Tapi ya ini sesuatu yang baiknya kamu terima daripada kamu tolak. Toh keadaannya kayak gitu kok, capek nolak. Di sana capek nolak. Itu ya. Kalau sudah suami istri kalian, ya mau nggak mau kamu harus mandiri ya, harus mandiri. Gitu. Jangan biarkan kamu tuh terdampak
keadaan boleh seperti tanda petik buruk gitu. Tetapi hanya cukup itu keadaan. Jangan keadaan itu tuh menjadi itu adalah, kamu anggap itu adalah dirimu. Jangan, itu hanya sebuah keadaan. Gitu. Keadaan boleh kacau balau, berantakan kayak gimana pun terserah gitu. Tapi usahakan kamu dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja, bukan jadi korban yang terdampak pada keadaan. Oke ya, baik Capricorn. Jadi dalam pembacaan ini mari akan cari tahu ya. Kita akan tarik koin di sini biar kita lihat kepada Capricorn mana bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke lah, baik. Langsung saja ya. Mari awali dari inisial A. Ada alif, N ada nama, U udara, E ada 6, I intan, G gula, M ada manja, O ada orbit, F ada fajar, dan H ada hati. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Leo, energi dari Gemini, Cancer ada di sini, kemudian ada energi dari Scorpio dan energi dari Taurus hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.